One Piece Chapter 1110 menghadirkan beberapa hal menarik dari kelanjutan pertempuran epik di Pulau Egghead, dan berikut adalah review chapternya. Chapter sebelumnya dari manga One Piece memberikan petunjuk mengenai kemungkinan perang puncak di Pulau Egghead yang akan segera terjadi, seperti yang ketahui. Pasca kemunculan Gorosei Saturn, kini giliran para Gorosei lainnya yang tiba di pulau tersebut. Lalu, apa saja yang menarik dan terjadi di chapter selanjutnya? Berikut adalah review One Piece tahun 1110. Chapter 1110 sendiri dimulai dengan momen kelanjutan dari apa yang muncul di chapter 1109 kemarin. Dalam panel terakhir chapter itu, kita kemudian melihat bagaimana 4 Gorosei lainnya dipanggil untuk menuju Pulau Egghead. Di dalam chapter itu, terungkap bagaimana Saturn cukup kewalahan dengan apa yang terjadi. Pasalnya, selain menghadapi Luffy, Vegapunk juga sedang melakukan siaran langsung. Kemunculan para Gorosei lainnya pun seolah menjadi momen untuk menghancurkan berbagai hal yang ada di Pulau Egghead. Contohnya adalah bagaimana Gorosei Nushuro berlari ke seluruh bagian pulau untuk menghentikan serangan pacifista ke arah kapal perang Angkatan Laut. Kekuatan dahsyat dari Gorosei Nushuro tersebut mampu membekukan sirkuit atau sistem mesil yang ada di dalam tubuh pacifista dalam hitungan detik. Efeknya, semua pacifista mampu dilumpuhkan dalam beberapa detik saja. Di sisi lain, Gorosei Mas mencoba masuk ke Labo Phase dan menghentikan siaran tersebut. Dia berhasil masuk ke Labo Phase dengan melompati pembatas, meskipun pembatas tersebut masih aktif. Kemunculan para Gorosei lain di Pulau Egghead tidak lain untuk menghentikan siaran Vegapunk ke seluruh dunia. Sejauh ini, memang Gorosei masih belum mampu menghentikan hal tersebut. Pasalnya, masih belum ada informasi apakah memang sumber dari siaran Vegapunk ini berasal dari Labo Phase ataupun Creature. Teori yang berkembang di kalangan fans sebelumnya menyebutkan jika ada kemungkinan siaran tersebut memiliki sumber bukan dari Pulau Egghead melainkan dari tempat rahasia. Di sisi lain, kemunculan para Gorosei ini harus diakui membuat Luffy kewalahan dan kerepotan. Pasalnya, yang sanggup untuk menandingi kekuatan Gorosei hanya Luffy dengan menggunakan Gear 5. Dan hal ini pun terbukti ketika Luffy pada akhirnya harus kalah akibat kekuatan yokai dari para Gorosei. Namun, untungnya ada Dory dan Brogy yang menyelamatkan Luffy. Suku raksasa membuat kejutan besar di mana kelompok bajak laut mereka, New Giant Warrior, datang ke Pulau Egghead. Dory dan Brogy serta para raksasa lainnya datang untuk membantu kru topi jerami menghadapi Angkatan Laut dan Gorosei. Di sisi lain, keduanya juga berusaha untuk menjemput Luffy karena mereka tidak sabar menunggu kedatangan Luffy ke Elbaf, seperti yang muncul di chapter 1110. Di akhir chapter 1110, kita melihat bagaimana Dory dan Brogy menyelamatkan Luffy dari tangan Gorosei. Keduanya memotong bagian kepala dari bentuk yokai Gorosei Jupiter. Hal ini pun memunculkan pertanyaan besar, siapa yang jauh lebih kuat antara Gorosei dan suku raksasa dalam cerita One Piece? Suku raksasa memiliki ukuran tubuh yang luar biasa besar, bahkan berkali-kali lipat lebih besar dari manusia dan karakter lainnya. Secara fisik sebenarnya, mereka juga mirip dengan manusia. Hanya saja ukuran tubuh mereka yang beberapa kali lebih tinggi dan lebih besar dari manusia biasa. Ukuran suku raksasa sendiri paling kecil ada 12 meter. Suku raksasa juga merupakan salah satu suku yang memiliki pengaruh dalam ceritanya. Kekuatan unik yang suku raksasa miliki adalah usia yang panjang dan tentunya kekuatan fisik yang ratusan kali lipat lebih kuat dari manusia atau bahkan suku manusia ikan. Suku raksasa sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, Ancient Giants, kemudian yang kedua adalah suku raksasa biasa. Contohnya adalah Hydrodin serta Dory dan Brogy. Juga ada sebuah jenis suku raksasa lainnya yang masih misterius. Level kekuatan suku raksasa sendiri memang erat kaitannya dengan urusan fisik, yang mana bahkan World Government sendiri bahkan berusaha untuk menciptakan pasukan raksasa. Namun, apakah kekuatan para suku raksasa bisa menandingi para Gorosei? Jawabannya memang tidak pasti. Namun, ada kemungkinan mereka bisa menjadi tambahan kekuatan bagi Luffy untuk menghadapi para Gorosei. Dory dan Brogy memang tidak memiliki kekuatan buah iblis atau bahkan kemampuan penyembuhan. Meskipun begitu, serangan mereka sangat dahsyat. Momen ini tentunya akan menarik dan membuktikan siapa yang paling kuat.
Pertarungan antara Rob Lucci menghadapi Zoro menjadi salah satu pertarungan yang terjadi di Pulau Egghead. Yang menarik adalah awalnya para fans sangat senang dengan pertarungan ini. Tetapi, dalam perkembangannya, pertarungan ini justru tersingkirkan oleh Oda dalam hal ini. Di beberapa chapter manganya kita tidak melihat seperti apa pertarungannya. Bahkan, Zoro hanya muncul dalam satu panel saja. Pertarungan keduanya juga terjadi secara off-screen, yang artinya Oda Sensei tidak menghadirkan pertarungan itu. Dalam ceritanya, di chapter 1110 sendiri Zoro nampak masih bertarung menghadapi Rob Lucci. Yinbi yang mencoba menjemput Zoro pun memintanya untuk menghentikan pertarungan itu agar mereka bisa segera pergi dari Egghead. Sanji sempat melihat apa yang Zoro lakukan. Bahkan, Sanji menganggap Zoro sebagai beban karena terlalu lama dalam bertarung. Hal ini membuat Zoro kemudian marah dan memutuskan untuk menggunakan kekuatan barunya. Zoro menggunakan teknik baru yaitu Three Sword Style Hava Leopard Hunter. Lucci pun kemudian kalah dalam satu serangan dahsyat tersebut. Apakah ini merupakan pengembangan kekuatan dalam pertarungannya melawan Rob Lucci atau merupakan teknik yang selama ini disimpan memang masih belum diketahui. Yang jelas teknik baru Zoro ini mampu mengalahkan awakening Rob Lucci hanya dengan satu serangan. Yang paling menjadi perhatian dalam review One Piece 1110 ini adalah bentuk yokai dari para Gorosei. Chapter 1110 sendiri diawali oleh kemunculan 4 Gorosei lainnya yang sempat dipanggil oleh Saturn menuju Pulau Egghead. Namun, ada hal yang menarik yang kemudian muncul dalam peristiwa tersebut. Keempat Gorosei lainnya muncul juga dengan transformasi hibrid mereka. Bahkan, bukan hanya muncul dalam form atau bentuk hibrid namun mereka juga sudah berada dalam posisi awakening. One Piece Chapter 1110 memberikan konfirmasi jika seperti halnya Saturn, ternyata kekuatan dari para Gorosei lain pun mengadaptasi hewan mitologi Jepang yokai. Gorosei Saint Ethan Baron 5. Inushiro memiliki bentuk seperti kuda liar dengan aura yang mengerikan. Kemudian, Gorosei Saint Shepherd Jupiter memiliki wujud seperti sebuah monster cacing yang sangat besar. Selanjutnya, Saint Topman Warturi dan Mercury memiliki wujud yang mirip seperti babi hutan raksasa. Terakhir, Saint Marcus Mars memiliki bentuk buah iblis yang mirip seperti seekor burung raksasa yang mengerikan. Dengan kekuatan buah iblis tersebut para Gorosei berusaha untuk menyerang Luffy sekaligus. Namun, jika perhatikan, dalam panelnya sendiri Oda Sensei tidak menjelaskan bahwa itu merupakan kekuatan buah iblis. Oda hanya memberikan informasi mengenai bentuk yokainya. Hal ini memunculkan spekulasi di kalangan fan, jika ada kemungkinan kekuatan para Gorosei itu sebenarnya bukan berasal dari kekuatan buah iblis, namun ada kekuatan lain yang jadi sumber bagi Gorosei. Satu hal yang pasti, untuk saat ini, Gorosei memang kemungkinan besar memiliki kekuatan buah iblis, dan mereka kemungkinan memiliki kekuatan buah iblis Mythical Swan, yang mana diadaptasi dari hewan mitologi Jepang yaitu yokai yang juga berbentuk monster mengerikan. Menarik tentunya untuk melihat seperti apa level kekuatan dari para Gorosei lain dan juga kekuatan buah iblisnya ini di chapter yang akan datang.